Jadi awalnya itu saya juga ragu teman-teman. Soalnya ini kan di desa, nggak ramai. Daerah saya itu seperti itu. Setelah saya mikir-mikir, bisa nggak ya berhasil buka rental PS3 gitu di sini. Jadi ceritanya itu saya itu masih umur 24 tahun, saya kerja WFH. Jadi saya itu ada modal nganggur, cukup banyak lah, lumayan lah. Lah saya mikir ya daripada kena inflasi, ya mending saya belikan aset bisnis saja, bisa menghasilkan kan. Ya udah, akhirnya jadilah rental PS3 di desa. Tapi saya punya 5 alasan sih kenapa akhirnya saya mutusin untuk buka rental PS3 di rumah saya. Simak video ini sampai selesai ya, oke? Oke, kembali lagi di video saya teman-teman. Jadi kali ini saya akan bahas 5 alasan kenapa pada akhirnya saya buka rental PS3 walaupun di desa. Mungkin banyak dari teman-teman bingung ya, wah buka rental PS ini enaknya di desa atau di rumah atau di kota atau gimana ya? Yang bagus di mana ya? Yang bagus ya yang dijalanin teman-teman. Jujur aja ya. Jadi percuma kalau teman-teman punya spot lokasi yang bagus tapi nggak dijalanin kan ya juga pekpok bahasa Jawanya atau ya nol gitu kan. Jadi yang dijalanin itu bagus, yang nggak dijalanin nggak bagus. Setuju sampai sini? Jadi kalau pada kasus saya sendiri itu saya buka rental PS3 itu di desa. Bisa dibilang cukup menjorok ke dalam lah teman-teman. Kalau lokasi saya itu dibilang padat juga nggak padat, itu saya sendiri yang lebih tahu ya. Jadi bocah-bocah itu ya anak-anak SD SMP itu ya secukupnya lah teman-teman. Jadi kalau orang-orang dewasa itu agak-agak susah nemuin rental PS saya, tapi ada yang lewat-lewat ya ada aja teman-teman gitu. Cuman kebetulan rental PS saya sih itu dekat dengan lapangan bola, jadi ya ini mungkin daya tariknya mereka karena kan pas lewat nih mau main bola, jadi mereka itu papasan dengan rental PS saya, jadi akhirnya main gitu. Nggak jauh sih. Jadi saya akan bahas ya 5 alasan kenapa saya akhirnya mutusin buka rental PS3. Yang pertama adalah satu, karena saya tuh nggak suka lihat aset teras atau rumah nganggur gitu. Ya walaupun saya sebagai anak ya teman-teman, itu adalah pemberian orang tua saya. Saya ya nggak diberi juga sih, saya disuruh numpang gitu kan. Rumah orang tua saya sebenarnya itu rumah dekat kandang kambing teman-teman. Jadi sebelahnya pas itu adalah kambing. Jadi ya kalau resikonya adalah bau kandang gitu kan. Jadi ya akhirnya ya bocah-bocah ya main-main aja sih, jadi ya aman-aman aja sih sejauh ini. Jadi nggak ada gangguan yang gimana-gimana ya kalau selama ini. Jadi mereka ya oke-oke aja, fine-fine aja, nggak terlalu bau. Jadi saya itu nggak suka lihat aset yang nganggur. Jadi gimana ya caranya supaya rumah ini menghasilkan walaupun di desa. Itu saya mikir, oh ya udah saya buka bisnis aja gitu kan awalnya. Bisnis apa ya? Nah ini bisnis yang gampang, yang nggak ribet, yang praktis, ada nggak ya? Nah akhirnya saya mutusin pergi ke YouTube, nyari-nyari referensi, ketemu, oh kayaknya rental PS oke ini gitu. Terus saya cari tahu lagi modalnya berapa, peralatan yang dibutuhkan apa, dan seterusnya sampai akhirnya jadi. Nah itu semuanya saya kelola sendiri. Saya beli TV-nya sendiri, pakai tabungan saya sendiri dari kerja ya teman-teman. Terus PS-nya saya beli sendiri, semuanya stop kontak kecuali instalasi listrik ya. Kalau listrik kan bawaan rumah, itu kan dari orang tua saya. Maksudnya saya itu modalin semuanya plus biaya token listriknya tuh saya sendiri. Kadang-kadang saya juga cari-cari spot sih untuk dibiayain orang tua. Tolong dong listriknya aja 100.000 200.000, lumayan ngirit buat saya gitu kan. Hitung-hitung uang jajan lah ya, mending daripada saya dikasih 100.000 200.000 cash gitu kan, mending supply saya jadi listrik, karena nanti itu hasilnya bisa 3 kali 5 kali lipat gitu kan. Jadi kalau mereka support saya 100.000 itu listrik bisa jadi hasil 400.000 500.000, lumayan. Jadi akhirnya jadi uang saku saya 400.000 itu kan lumayan ya teman-teman. Itu pemikiran saya sih. Jadi ya itu sih, saya nggak suka aset yang pertama. Terus yang kedua adalah alasannya adalah karena saya tuh nyari bisnis yang bisa dijalanin di rumah. Itu bisnis apa ya? Nah itu saya mikir-mikir lama sih, beberapa hari gitu kan ya. Saya nyari bisnis apa ya yang bisa dikerjakan di rumah aja. Saya mager keluar bisnis apa itu, maklum lah teman-teman, saya ini kan bisa dibilang apa ya, Gen Z, milenial ya. Itulah intinya saya itu maunya di rumah saja. Saya nggak mau ribet bawa barang-barang atau harus
masang ini dulu sebelum buka, ribet. Jadi saya mau ketika pintu rumah saya buka ya itu buka gitu kan bisnisnya, ketika pintu saya tutup ya bisnisnya tutup ya. Jadi saya suka fleksibilitas kayak gitu, jadi saya tuh nggak suka yang ribet. Kalau saya, mungkin teman-teman lebih suka yang wah ini harus gini dulu, masang gini dulu, beda-beda ya tiap orang. Kalau saya sih mikirnya gitu, alasan yang kedua. Terus alasan yang ketiga adalah saya mau nyari bisnis yang nggak ribet, yang praktis, terus cepat dan untuk pemula itu cocok. Maksudnya apa? Saya tuh sebelum buka rental PS3 teman-teman, sebelumnya belum pernah punya PS sendiri. Baru kali ini saya untuk bikin rental saya punya PS, dan saya seluk beluknya sistem PS itu nggak ngerti sama sekali, nggak tahu. Kalau main game pernah, saya main game di rental pernah, cuman kayak ulik-ulik kayak istilah XMB, game folder ya kayak gitu-gitu. Kan harus ngerti dalam. Saya berkaca kan, kalau saya pengusaha harus ngerti saya kayak gini. Nah jadi saya harus belajar kan. Sama teman-teman nanti kalau buka rental PS sendiri di rumah harus ngerti soal seperti itu. Kenapa? Ya nanti kalau ada problem di konsumen, teman-teman bisa problem solving sendiri, bisa mengatasi masalahnya sendiri gitu kalau pikiran saya ya. Karena ya sekalian saya belajar juga gimana sih caranya ngisi game sendiri, gimana ya cara yang mendownload game sendiri, gimana sih cara ngecek suhunya sendiri, mengatur fan-nya sendiri gimana, dan seterusnya update bola gimana, itu semuanya saya pelajari sendiri. Jadi ya sekalian saya buka usaha bisnis di rumah yang menghasilkan, saya juga belajar hal baru. Selain belajar hal baru, saya juga bisa main game sendiri di rumah. Jadi saya ngirit pengeluaran kalau mau main game ya tinggal di rumah gitu kan. Kalau mau tidur gitu kan jam 8, jam 9 kalau sepi gitu kan. Desa umumnya jam segitu udah sepi lah teman-teman. Jadi main game dulu gitu kan. Ya nggak lama sih. Aku nggak pernah main sampai 10 jam mungkin, nggak pernah. Paling main ya sewajarnya lah teman-teman. Kalau udah dewasa gini main 1 jam, 2 jam, 3 jam itu yang mentok 4 jam lah udah sangat cukup. Jadi itu ya alasan yang ketiga adalah nyari yang praktis. Itu saya suka yang praktis. Terus yang keempat, alasan yang keempat adalah saya itu mau nyari bisnis yang satu kali modal. Nah yang satu kali modal tapi hasilnya harus lamanya. Bisnis apa itu? Nah ini saya nyari lama, ini riset ya, bisnis apa ya modalnya yang saya bisa ya 10 juta 15 juta oke. Itu pakai tabungan saya sendiri, hasil saya bekerja karyawan gitu kan, kerja remote di Indonesia ya, bukan di luar negeri seperti sekarang teman-teman. Gajinya ya UMR Jakarta gitu kan, hidup di desa, saya bisa nabung nih banyak, wah bisa nih. Ya udah saya nyari itu bisnis apa ya yang satu kali modal tapi hasilnya selamanya. Contoh kalau misalkan bisnis jualan makanan, warteg misalkan atau kafe, itu kan teman-teman perlu suplai bahan pokok gitu kan, beli berasnya dulu, masak berasnya dulu, jadi baru dimakan dijual gitu kan. Nah tapi saya mikirnya nggak kesana dulu karena saya nggak mau yang ribet. Karena alasan yang ketiga tadi nggak mau ribet, yang keempat ini muncul, saya mau bisnisnya itu sekali modal tapi hasilnya selamanya. Saya mau selamanya. Itu apa? Ketemu rental PS gitu kan. Kenapa? Ya saya beli rental PS-nya beli PS-nya ya sekali aja kan, nanti saya pakai terus selama itu bisa dipakai ya berarti menghasilkan gitu kan. Kayak sewa, kayak punya kos-kosan gitu kan, beli kos-kosan, rumah untuk kos-kosan ya, selama itu kos-kosannya nggak rusak atau nggak, maksudnya layak ya dipakai untuk orang ya pasti menghasilkan gitu kan. Atau sewa mobil itu selama masih layak dipakai ya menghasilkan juga gitu kan. Sama saya juga mikir wah rental PS ini oke. Ya udah saya akhirnya rental PS itu ya. Sebenarnya juga ada biaya teman-teman, walaupun wah nggak ada biaya sama sekali, nggak juga. Biaya maintenance itu juga termasuk biaya. Contohnya lah stick rusak. Kalau PS3 rusak itu kemungkinannya kecil lah teman-teman. Tapi itu tergantung teman-teman belinya PS3-nya di mana dulu. Nah ini penting karena PS3 itu sekali lagi ya, ini saya bilang PS3 yang beredar sekarang mau semua seri slim, mau seri super slim, mau seri fat, itu semuanya bekas di pasaran. Jadi teman-teman harus hati-hati
hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi teman-teman beli PS3 nya yang refurbish atau yang kanibalan. Nah itu bahaya. Kalau kanibalan itu bisa jadi harddisknya dicopot, diganti gitu kan, atau RSX nya pernah dijebol atau apa. Nah itu intinya seribet lah teman-teman. Jadi make sure teman-teman beli di toko yang terpercaya itu kan. Mau beli di saya boleh, mau beli di tempat lain juga boleh, teman-teman bebas memilih. Oke, itu alasan yang keempat. Alasan yang kelima adalah saya mikir karena alasan buka rental PS3 itu lebih murah teman-teman ketimbang saya buka rental PS4 atau PS5 gitu ya. Saya udah ngitung teman-teman, ke buka 3 unit ya, ini untuk semua pemula-pemula yang baru merintis usaha PS. Saya sarankan minimal kalau mau buka rental PS ya 3 unit kalau bisa. Kalau nggak bisa 1 unit juga nggak apa, yang penting mulai. Oke, yang penting mulai itu dulu. Saya bandingin 3 unit ya, kalau saya ya 3 unit. Oke, saya mau buka 3 unit PS. Oke, PS3, PS4 atau PS5 ya enak. Nah saya bandingin harganya berapa dulu. Oh kalau PS4 saya pelajari serinya ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Oke, kalau PS5 kelebihannya ini, kekurangannya ini. Oke. Dan akhirnya saya memutuskan untuk ambil PS3 saja. Kenapa? Saya tahu di desa saya itu pendapatannya nggak gede. Jadi kayaknya ya kalau saya nyewain PS5 kayaknya ini nggak awet ini. Maksudnya konsumennya itu mau ngerental itu mikir-mikir gitu. Setiap hari bakalan ada konsumen nggak yang rental. Nah ini penting kan untuk menganalisa lokasi kita ini cocok nggak untuk buka rental PS5. Nah, kalau nggak cocok ya jangan dipaksakan. Buat apa gitu kan, nanti buang-buang duit. Karena PS5 itu juga nggak murah. Belum gamenya loh, belum sticknya, belum TV-nya, itu lebih mahal ya. Karena pasti lebih mahal. Jadi teman-teman harus benar-benar mikirin soal itu gitu. Itu menurut saya sih. Jadi ya harus kritis sih sebelum buka gitu. Nah terus akhirnya merucut ke PS3 atau PS4 bukanya. Nah ini dilema lagi saya waktu itu. Saya mending ngambil PS4 atau PS3 ya. Kalau PS3 apakah nggak terlalu ketinggalan ya? Itu pikiran saya dulu. Terus kalau PS4 oke lah sepertinya ini PS. Tapi harga PS4 berapa? Nah ini saya cari tahu lagi. Oh kira-kira ya bisa 1 jamnya ya 8.000 10.000 bisa ini kalau PS4. Nah terus harga PS-nya berapa? Oh segini. Nah terus saya itu ada kendala di mana waktu itu. PS4 itu ambil yang ori apa bajaan. Nah atau yang hand gitu kan. Terus saya mikir, loh kalau hand katanya ini berdasarkan riset yang sudah pernah buka rental PS4 itu bilang pernah ambil ori, pernah ambil hand, bilang kalau game bola itu lebih enak game ori. Ini bilangnya rental PS ya, bukan penjual toko ya. Kalau penjual toko beda ini. Kalau penjual tokonya pengusaha rental juga ya nggak apa-apa juga sih. Jadi kan mereka punya pengalaman. Saya dengerin dari mereka. Oh gitu. Kalau game bola pakai game ori itu jauh lebih smooth. Nah dari grafisnya, gameplaynya juga itu PS4. Nah kalau PS3 ya nggak ada yang ori. Semuanya udah hand gitu kan. Semua yang beredar di Indonesia itu semuanya hand gitu. Waduh, saya mikir kalau game ori, gamenya berapaan ini gitu kan. Oh harganya itu game bola ini ya. Satu lagi nih langka juga game bola PS4 ori. Soalnya PES 2000 berapa itu, PES 2024 kalau nggak salah, saya lupa. Itu gamenya udah langka, terus demandnya tinggi, jadi mahal banget, bisa jutaan itu game bola PES ya 2024 kalau nggak salah, saya lupa. Yang bisa diupdate online, jadi update transferan itu online, itu keren game itu. Nah, saya mikir itu wah ya juga ya, karena mayoritas orang main PS itu main bola soalnya. Tapi masalahnya ini satu lagi masalah, bisa nggak ini konsumen saya yang di daerah saya, di desa loh ini, main PS4 harganya 10.000 1 jam. Apa nggak mikir-mikir ini mereka gitu kan. Jadi akhirnya saya mengerucut lagi, wah sepertinya PS4 jangan dibuka di desa. Karena ya pertimbangan saya di desa teman-teman. Kalau desanya teman-teman padat ya boleh dicoba. Kalau di kota
kota boleh dicoba, itu potensi kalau di kota. Kalau di kota mungkin saya akan buka PS4 untuk ngetes ombak ya. Saya juga bahkan nggak semua gitu langsung PS4, enggak, paling ya satu dulu lah. Gimana sih permintaannya, oh rame, ya udah ditambah gitu aja sih. Jadi ya nggak pusing gitu kan. Nanti menimba-nimba nanti nggak sesuai ya kita tes dulu aja di market gimana gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya pada kesimpulannya saya ngambil PS3 karena ya itu wis nggak apa-apa lah gamenya hand, karena ya memang nggak ada yang baru kalau game PS3 gitu kan. Terus saya ngupdate-nya harus update sendiri dari patch, kalau nggak ambil di Beatbox atau nggak Gamebox gitu kan. Kalau saya sih ambilnya di Gamebox ya, soalnya saya sudah enak aja, nyaman sih sama Gamebox, jadi ya oke lah menurut saya. Gamenya update-nya juga nggak mahal, sekitar 20-40 ribuan lah sekali update ya. Ya nggak mahal lah, murah lah saya. Jadi untuk pengusaha rental itu murah, jadi aja. Tapi kalau instalasinya ini teman-teman harus benar-benar ngerti ya. Kalau nggak ngerti ya lempar aja lah di toko komputer, itu semuanya mereka pasti bisa lah harusnya. Karena kan mereka kan juga punya teknisi juga kan. Gitu teman-teman. Nah yang keenam ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya alasan kenapa pada akhirnya saya itu gak rental PS3 itu ya karena itu saya itu nggak suka, pada intinya itu saya nggak suka lihat rumah nganggur gitu kan, mau gudang, mau kandang, mau teras gitu kan. Saya itu agak nggak suka. Bahkan truk atau mobilnya ayah saya saja itu yang nganggur, itu saya kayak gimana ya caranya itu bisa saya mikirnya gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin beda mikirnya. Kalau saya itu mikirnya gimana ya cara menghasilkan gitu. Saya punya laptop, gimana ya cara menghasilkan. Contoh saya bikin konten seperti ini gitu. Saya punya HP, gimana cara menghasilkannya, kayak gitulah teman. Jadi wajar lah, kita masih muda kan, harus banyak berimajinasi atau berkreatif thinking supaya kita itu punya asah skill untuk mikir gitu teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya ya akhirnya saya ngambilnya PS3 gitu teman-teman. Oke, segitu saja dari video saya. Semoga apa yang teman-teman dengarkan di video kali ini semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Kalau teman-teman mau komen saya mau bahas konten apa lagi nih seputar gadget dan AI yang teman-teman tertarik untuk saya bahas. Oke, teman-teman boleh komen aja di bawah atau request. Oke, nanti saya akan balas komennya teman-teman gitu ya. Oke, segitu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.